sebagian besar adegan-adegan dalam film ini yang dulunya adalah pernah benar-benar terjadi. Jadi setelah sekitar 40 tahun menjadi elemen alam semesta ini, banyak cerita-cerita yang tersimpan dalam memori saya ya. Terutama ketika masa-masa saya memasuki remaja, antara usia SMP, SMA lah. Cerita yang sangat berkesan itu sampai sekarang masih nempel di otak saya. Ada sebagian scene yang sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan bersama teman-teman waktu usia SMP, SMA. Seperti Banjul bersama teman-temannya sedang buang air besar ya, berak di kali. Itu pernah saya alami sendiri sekitar tahun 94-95 ya. Kebiasaan di kampung saya, walaupun di rumah itu tersedia WC, toilet atau MCK ya, tapi kita itu punya kenikmatan tersendiri untuk berak di kali atau di parit. Kalau di dalam film Pelayan, Banjul bersama rekan-rekannya itu sedang mabar game online dan terjadinya pagi hari atau siang hari. Tapi kalau di kejadian realnya di tahun 94-95 itu kejadiannya waktu malam hari ya, selepas Isya. Saya bersama seorang rekan dan melakukan ritual berak itu di parit. Kebetulan tempat kami berak itu di parit di depan kuburan. Jadi ada ide ajaib saya sambil berak karena gabut juga sambil mendengarkan radio 2 ban yang pakai baterai ABC ya. Itu untuk menakut-nakuti orang yang melintas. Karena tempatnya di samping kuburan itu tempat bambu-bambu gelap. Orang juga takut-takut lewat di situ. Jarang sekali juga orang lewat. Tapi ada 1-2 yang lewat. Nah, waktu kita sedang melakukan ritual berak itu, ada nenek-nenek yang lewat waktu itu. Kita takut-takutin lah dia. Kita lempar batu di samping pohon bambu. Nah, usaha ini berhasil. Nenek-nenek itu kabur, angkat kain jariknya ya, kain Jawa itu, lari pontang-panting dia. Prank itu membuat kita bahagia. Kemudian ada lagi orang yang lewat melintas dengan sepeda kumbang. Nah, ini tentunya sasaran untuk kita prank lagi ya. Sekali lagi saya lempar batu, ada bekas kaleng susu itu kita lempar ke dekat bambu. Tapi ternyata orang yang kita takut-takutin itu adalah penggali kubur. Jadi bukannya dia takut, tapi malah mengejar memakai sabit. Karena selain penggali kubur, dia juga belantik sapi ya, belantik iya apa, maklar sapi. Jadi kemana-mana dia bawa senjata tajam ya, sabit. Akhirnya kita lari pontang-panting, lupa cebok. Pokoknya kita menyelamatkan diri karena badannya binaraga ya. Anak sapi aja bisa dia gendong. Woi, siapa ngiseng nang kono woi? Dalu mana? Cok, api ayo melayu rai. Ayo melayu toh, Des. Adegan yang pernah real terjadi juga adegan melompati kali atau parit kecil itu. Ketika Banjul, Enjot dan Sicuk dikejar-kejar Leksu, itu ada adegan mereka melompati kali kecil ya, lebarnya sekitar 3 meter. Dulu ide ceritanya teman saya namanya Boim. Kita biasa melakukan ritual berak di kali yang di batu-batu itu. Kemudian iseng lah, ada teman saya namanya Rohmat. Dia bilang sama Boim, kalau kamu bisa ngelompati parit ini, kasih duit 1.000. Karena Boim ini
tipikalnya kayak banjul. Ya iyain aja. Tuh diancang-ancang, jauh, lari kenceng, lompatlah kali. Cuman dia terpleset talut. Akhirnya kepalanya dia pas di mulutnya kena talut semen. Jadi sampai sekarang giginya patah di depan. Kemudian adegan Banjul nyatakan cintanya kepada Cynthia di pohon ceri ya, talok itu. Dia manjat pohon, melakukan tembakan mautnya, Cynthia I love you. Itu juga terjadi real waktu itu karena kita punya pohon bersama, kita sering nongkrong di bawah pohon ceri atau talok dalam bahasa Jawanya. Itu ada temen yang suka manjat pohon itu sambil bayangin cewek yang dia suka. Nggak tahu tuh apa maksudnya, tapi sering dia manjat pohon talok itu sambil bayangin cewek yang dia suka. Ritual dia sepanjang tahun 94 sampai 97, tapi pohonnya sekarang udah ditebang. Cynthia, I love you. Juga adegan ketika Banjul bersama Enjot ini sering melakukan gerakan garuk-garuk di kaki ya. Itu udah kejadian juga nyata real pada zaman tahun 90 akhir ya. Jadi di kampung kami itu jangkit penyakit gatal-gatal. Kalau orang sini punya jampes. Jadi ada gatal-gatal di selangkangan. Teman-teman saya enggak ya, teman-teman kami ada orang yang paling parah terkena jampet. Kita sebut inisial aja ya, karena takutnya dia nonton jadi malu. Inisialnya AB, Agus Subowo. Dia terkena jampes paling parah, jadi antara selangkangan sampai alat vital itu budukan semua. Ketika kita nongkrong, dia selalu pakai sarung tanpa celana dalam. Tangannya selalu garuk-garuk di bagian gatal itu, garuk-garuk. Kemudian kalau udah dicium kukunya. Itu ritual yang dia lakukan. Tapi dalam film Pelayan ini saya perhalus garuk-garuk kakinya aja. Jadi gak etis kan kalau dialog garuk-garuk manuk itu kan gak enak lihat. Itu satu tenan iki, Jot. Dewe tekan hutan larangan. Wong kae ora bakal mlayu begini. Jul, lha iki kabar iki, Cuk? Yang mau wong mlayu ngidul lek di mlayu ngalor kok. Nah, kalau di scene Banjul ketemu harimau juga kejadian nyata waktu itu. Saya bersama teman-teman malam-malam, kita malam minggu, nggak ada kegiatan, gabut, kita melakukan camping di hutan yang dekat dengan lokasi yang kita pakai syuting, tetapi agak naik. Kalau yang di lokasi film itu agak di bawah, agak di lerengnya, kita ada di atasnya. Seorang teman ya bernama julukannya Kancil waktu itu. Kita udah tidur di tenda, dia nggak bisa tidur. Tahu-tahu dia bangunin semua isi tenda. Dia teriak-teriak kalau dia ngelihat macan. Dan anehnya juga tenda kita kan tenda dari kain gantung ya waktu itu, yang hanya dipasak kanan kiri, bukan seperti dum. Tahu-tahu tenda kita itu nggak ada, terbang. Jadi waktu saya bangun, saya udah nggak di dalam tenda. Kita udah ngelihat langit aja. Si Kancil ini masih teriak-teriak, macan, itu ada macan. Haung hambus gitu kan. Haung hambus gitu kan. Cek Jul, enak apa wi? Asem macan.
bapakmu numpak gajah. Adegan yang pernah real terjadi juga waktu Badak yang diperankan oleh Ibnu Bayu kejar-kejar tawon ya, sehingga dia tersengat dan kepalanya bengkak jadi seperti bola plastik. Terinspirasi waktu saya lagi-lagi bersama Rohmat ya, ingin bermain sepak bola plastik di lahan kosong bekas ladang singkong yang sudah tidak ditanami lagi, dekat dengan rumah kosong, rumah tua yang sudah lama tidak ditinggali. Waktu itu saya kelas 4 SD, kelas 5 atau kelas 4. Nunggu berdua lama, teman-teman nggak ada yang ngumpul. Nggak sengaja saya melihat ada sarang tawon balo atau tawon das, disebut juga tawon Vespa. Tawon besar yang perutnya itu kuning, kalau nyengat itu luar biasa sakitnya. Saat itu juga ada anak kecil berusia 3 tahun di bawah kita. Jadi kita kelas 4, dia kelas 1 SD. Waktu bermain agak jauh di tepi ladang itu, muncullah ide ajaib saya untuk ngerjain anak itu. Kita panggillah anak itu. Pura-pura saya suruh untuk ngambil bola. Tanpa dosa dia mendekat ke arah situ. Di bawahnya sarang tawon. Waktu dia udah deket sarang tawon, udah di bawahnya pas sarang tawon, Rohmat ini menembak sarang tawon dengan ketapel. Tentu saja tawonnya berterbangan ngejar si anak kecil ini. Dia lari masuk ke rumah, kita juga lari, takut dikejar tawon juga, sama takut kalau dimarahin mbahnya. Tapi kita juga penasaran juga, akhirnya kita ngintip-ngintip lewat samping rumah tua itu. Melihat ke arah rumahnya, bener saja mbahnya keluar marah-marah, ngeluarin sumpah serapah karena cucu kesayangannya dikejar-kejar tawon yang masuk rumah, sampai nangis-nangis jeritan waktu itu. Dan kita akhirnya seminggu itu nggak pernah main bola plastik lagi di depan halamannya mbah itu. Kita juga penasaran gimana sih hasilnya sengatan tawon itu. Rupanya si anak kecil ini tidak masuk sekolah waktu itu. Kita samperin lah, kita ngintip-ngintip. Ternyata memang kepalanya itu mirip seperti yang digambarkan waktu Badak di sengat tawon itu. Nah, rambutnya botak lagi, gundul, kepalanya bengkak, matanya sampai nggak kelihatan, sipit banget. Anak-anak itu susah ditangkap, bos. Saya malah dikejar-kejar tawon. Dan tahu nggak siapa anak itu? Anak itu bernama Eko Purnomo. Dia adalah bapaknya Riko Setio yang berperan sebagai Banjul. Woi, mana orang? Alain sama woi. Woi, woi. Ada Eko. Banjul dewasa setelah 30 tahun kemudian. Dek kowe serius timen to, Deng? Dan kata-kata untuk kalian yang tidak menonton film ini, tolong yang udah lihat, sampaikan ya kepada mereka yang belum melihat film ini. Apapun masalah kalian, ayo malas, jangan semangat, tetap putus asa, jadilah sampah masyarakat.